Berjumpa kembali dengan YouTube berikutnya. Mari berlatih bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan kuantum. Selain mengetahui 4 bilangan kuantum, di sini nanti kalian akan mengetahui apabila suatu atom itu berubah menjadi ion, maka berapakah nilai atau nomor atomnya, dan mengapa bisa berubah menjadi ion. Di sini ada Al dengan tertulis 13, itu berarti nomor atomnya 13. Terus apa bedanya ketika Al ditulis dengan di atasnya ditulis 3+. Dan kemudian yang B sebagai soal latihan, oksigen O nomor atomnya 8, tetapi ada oksigen yang tertuliskan 2 min. Nah, sebenarnya tanda plus, tanda negatif ini akibat dari atom ini bersifat netral. Jumlah proton, jumlah elektronnya sama 13. Tapi ketika atom netral ini bereaksi dengan atom yang lainnya, maka terjadi interaksi sehingga terjadi pelepasan atau penerimaan elektron. Nah, kalau di sini tandanya 3+, maka aluminium ini kehilangan elektron sebanyak 3 sehingga menjadi ion positif. Nah, karena kehilangan elektron, maka yang bertuliskan Al3+ ini memiliki jumlah elektron sebanyak 10 karena kehilangan 3, dan jumlah protonnya tetap 13. Kebalikan dengan oksigen. Jadi ini kalau dituliskan seperti ini. Kalau posisi netral ini jumlahnya 13, tapi karena kehilangan elektron 3, maka yang 3 ini terlepas. Sehingga bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Jadi berbeda, susunan konfigurasi elektronnya berbeda, Al13 dengan Al3+. Berbeda sekali. Jadi yang ada tanda plus, ada negatif, itu berubah menjadi ion karena bereaksi dengan atom yang lain. Berikutnya untuk oksigen. Oksigen di sini jumlahnya 8. Jadi kalau dituliskan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4, jumlahnya 8. Tapi karena mendapatkan elektron dari atom yang lain, maka jumlah elektronnya menjadi bertambah 10, sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Jadi jumlahnya 10. Tetapi jumlah protonnya tetap 8. Itu bedanya. Kalau atom netral, jumlah elektron protonnya sama dengan nomor atom. Tapi ketika sudah berubah jadi ion, mungkin elektronnya bertambah, mungkin elektronnya berkurang. Ketika elektronnya berkurang, maka menjadi ion positif. Ketika elektronnya bertambah, maka menjadi ion negatif. Nah, berikutnya bila diberi pernyataan untuk mengetahui berapa nomor atom dari suatu atom, yang diketahui adalah ionnya. P3- dituliskan konfigurasinya seperti ini. Lihat saja elektron, jadi yang bagian atas ini jumlahnya 18. Nah, karena di sini tertulis 3-, maka elektron fosfor ini, elektron yang dimiliki fosfor ini mendapatkan tambahan 3. Jadi sebenarnya fosfor ini mendapatkan angka 3. Jadi jumlah elektron awalnya menjadi 15. Jadi posisi 15 ini. Setelah mengetahui nilainya nomor atomnya 15 atau jumlah elektronnya 15, maka di sini kita lihat di sini jumlah 15 itu berhenti di mana? Berhentinya di sini. Ini diambil 3 sehingga menjadi 3p3.
3P3. Ini yang kita ambil 3P3. 3 ini bilangan kuantumnya. N sama dengan 3. Kemudian subkulit P itu L-nya sama dengan 1. Kemudian elektron 3 ini kalau pada kotak orbital 3 itu harus diisikan dulu. P itu memiliki 3 orbital, 3 kotak. Isikan satu-satu. 1, 1, kemudian 1. Maka berhenti di M sama dengan plus 1. M-nya. Kemudian angka 3, ini elektron yang pertama terisi pada kotak orbital M1 adalah yang arahnya ke atas. Jadi spinnya sama dengan plus setengah. Berikutnya MO 2 plus. Kalau di sini 2 plus maka dia kehilangan elektron. Kita lihat jumlah elektronnya 10, 20, 30, 40. 40 ini kehilangan elektron. Jadi elektron awalnya berapa? Nah, elektron awalnya berarti 40 ditambah 2. Jumlah awalnya. Sehingga menjadi 42. Nah, kalau 42 maka di sini 4D4. Karena ditambah 2. Dari sini kalian menentukan bilangan kuantumnya. 4 adalah nilai N. D ini L-nya sama dengan 2. Kemudian D itu memiliki 5 orbital. 4 diisikan semua di masing-masing kotak. Sampai berhenti di M sama dengan 1. Jadi kalau D itu kotak 5 itu ditandai min 2, min 1, 0, 1. Jadi berhenti di M sama dengan 1. Kemudian tanda spinnya atau elektron pertama yang terisi itu arahnya ke atas. Arahnya ke atas. Jadi karena arahnya ke atas jadinya S-nya sama dengan setengah. Nah, kalau kita perhatikan bilangan terakhir ya, kulit terakhir elektron dari fosfor dan MO 3P3 4D4. Maka kulitnya saja ini sudah tidak sama. Kalau kulitnya tidak sama, maka tingkat energinya juga tidak sama. Apalagi subkulitnya juga tidak sama. Karena memang semua atom yang ada di alam ini memiliki tingkat energi yang tidak sama. Bilangan kuantumnya juga tidak akan pernah sama satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana cara menulis lebih singkat menggunakan atom yang berada pada golongan 8A, karena atom pada golongan 8A ini merupakan atom yang stabil. Ada apa saja nanti di bawahnya ada. Jadi misalnya MO 42 ini kita ambil dari golongan A itu KR 36. Nah, 36 itu berhentinya di mana? 36 berhenti di 4P6. Maka kalian menambahkan ini. Jadi ditulis KR terus langsung 5S2. 4D4. Ini menggunakan penulisan singkat menggunakan atom stabil pada golongan 8A. Jika menggunakan ditulis semua tetap menggunakan aturan Aufbau seperti yang sudah ada pada YouTube sebelumnya. Kemudian bisa kalian tuliskan juga seperti ini. Nah, sekarang kalian harus mengetahui ini. Atom di golongan 8A itu apa saja? Saya kasih contoh di sini Ca kalsium dengan nomor atom 20, maka kita mengarahkan pada atom di 8A itu adalah 18. Nah, 18 itu berhentinya di mana? Kita lihat di sini. 18 berhentinya di mana? 10. Nah, 18 itu berhenti di sini. Maka setelah kalian menuliskan AR, maka selanjutnya kalian langsung tulis 4S. Nah, ini AR 18. Kemudian kalau 20 kan kurang 2, jadi dituliskan 4S. Jadi jumlahnya sudah 20. Ini menjadi kulit terluar
langsung menentukan bilangan kuantum n. Ini n ditunjukkan oleh angka 4. Jadi angka 4, ini n sama dengan 4, kulitnya kulit n. Kemudian bilangan azimutnya S. S itu L-nya sama dengan 0. Kemudian elektronnya 2 diisikan pada orbital S. S itu hanya memiliki satu orbital atau satu kotak. Jadi 2 langsung diisikan seperti ini. 1, 2. Nah, terakhir arahnya ke bawah. Jadi spinnya sama dengan setengah. Jadi orbitalnya ini hanya 1, makanya M-nya sama dengan 0. Contoh berikutnya AU79. Kalian menggunakan bantuan unsur golongan 8A yang stabil adalah Xe dengan nomor atom 54. Xe ditulis di sini, dan karena ini berakhir pada 5P6, kalian samakan di sini 5P6, maka setelah ditulis Xe kalian tambahkan di sini 6S2 sesuai dengan urutan yang ada di sini. Lanjutkan dengan 4F. F itu 7 orbital, isinya maksimal 14. Jadi 79, Xe 54, 56, 70, kemudian di sini 5D diisi 9. Nah, tetapi dalam penulisan yang benar, dalam konfigurasi elektron ini, kulit yang lebih rendah harus diisi dengan orbital maksimal terlebih dahulu. Di sini dalam kurung ini sebagai penggantinya. Jadi 5 ini kulitnya lebih rendah dibandingkan 6, maka pada D itu orbitalnya 5, isi elektronnya 10, jadi ini harus diisi 10 dulu. Makanya di sini saya tuliskan 5D10. Nah, kemudian masih ada 1 miliknya 6S2 tadi sudah diambil 1. Jadi nanti ini penulisannya tidak 6S2 5D9, tetapi diganti 6S1 4F14 5D10. Nah, sekarang yang dipakai untuk menentukan bilangan kuantumnya adalah kulit yang paling luar atau paling besar, yaitu 6S1. 6 ini menunjukkan bilangan kuantum utama N sama dengan 6. Kemudian S, bilangan azimut yang nilai L-nya sama dengan 0. Karena S ini memiliki satu orbital, maka M-nya sama dengan 0. Dan elektron yang terisi pada orbital S itu 1, maka S-nya sama dengan setengah. Paham ya? S, saya ulangi lagi, S ini orbitalnya 1, sehingga di bilangan magnetiknya M-nya sama dengan 0. Nah, kemudian elektron 1 ini diisikan pada orbital di sini, diisi hanya 1 seperti ini. Nah, arahnya ke atas. Jadi spinnya sama dengan setengah. Ada contoh lagi, yaitu NH dengan nomor atom 113. Kemudian dari golongan 8A itu ada Rn yang bilangan kuantumnya nomor atom, nomor atomnya 86, kemudian berakhir pada 6P, maka setelah menuliskan Rn dilanjutkan dengan penulisan 7S karena berakhir dengan 6P6.
radon Rn itu 86 ditambah S 7S2 88 ditambah 14 88 ditambah 14 102 ditambah 10 112 ditambah 1. Nah, di sini 7S terisi penuh, 6D terisi penuh, dan terakhir 7P1 ini yang digunakan untuk menentukan bilangan kuantum. 7 merupakan bilangan kuantum utama, N sama dengan 7, kemudian P, kulit P ini orbitalnya 3 ya, orbitalnya 3, nanti nilai P ini ada min 1, 0, dan plus 1. Sedangkan P sendiri ini menunjukkan bilangan azimut L sama dengan 1. Saya mengulangi lagi untuk yang di sini, subkulit, S itu L-nya sama dengan 0, P itu L-nya sama dengan 1, kalau D L-nya sama dengan 2. Kemudian pada bilangan magnetik ditandai pada masing-masing orbital, ini kotak-kotak ini min 1, 0, dan plus 1, karena orbitalnya 3, kotaknya 3. Kemudian elektronnya 1, ini diisikan di sini 1, jadi orbital yang terisi pada kotak min 1, sehingga M-nya sama dengan min 1. Sedangkan arahnya ke atas, ini spinnya sama dengan plus setengah. Demikian contoh soal untuk bilangan kuantum, dan untuk mengikuti YouTube yang lainnya, kalian bisa meminta bantuan melalui komen, dan mohon kalian bisa menombol like, subscribe. Kalau ini diperlukan oleh teman kalian, bisa kalian share. Sekali lagi, kalian bisa komen di bawah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan penikmat YouTube saya ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas like, subscribe, dan komen kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.